sahabat-sahabat, ini bautnya sudah saya lepas. Kita tinggal buka pelan-pelan, membukanya perlahan-lahan. Saya takut kalau jadi sahabat-sahabat, ini kuncinya ini hanya seperti ini penampakannya ini. Oke. Ini sudah saya lem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini saya berbagi kesedihan ya. Kunci ruangan saya ini rusak nih, maklum ya, zaman corona. Nah, tadi saya susah payah membuka, ininya tertinggal di dalam ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyambung ini yang saya pikirkan. Oke sahabat-sahabat, kita akan bongkar ini semuanya ya. Kita akan bongkar dulu kuncinya, kita copot lah pada intinya ya sahabat-sahabat ya. Kita copot semua, ini kita copot, ini baut-bautnya juga kita copot. Oke, kita lanjutkan sebentar nanti ya sahabat-sahabat. Saya ambil obeng dulu, kita lepas yang di sini dulu ya sahabat-sahabat ya. Nah, kita lepas dulu gagangnya ini juga. Kita lepas aja dulu semuanya. Parah ini tuh dia. Oh tuh jatuh dia. Oke, sudah kita copot. Habis itu kita copot yang ini kita copot ya, untuk melepas silinder kuncinya. Oke sahabat-sahabat, dia tuh copot dah. Kemudian kita lepas baut yang ini lagi untuk melepas sarang kuncinya. Oke sahabat ya, tunggu ya. Sekarang akan kita tarik ini, kita copot. Nah ya, sudah lepas sarang kuncinya ya sahabat-sahabat. Nah, jadi penampakan semuanya ini sarang kuncinya. Ini namanya silinder nih, silinder ya. Ini beraneka ragam ukuran dan beraneka ragam harga. Kalau mengganti ininya, kalau sarangnya masih bagus. Nah, sekarang ini yang copot sahabat-sahabat. Hanya copot ya, tidak rusak sebenarnya, pelatuknya masih bagus. Nah, makanya saya akan mengganti ini. Bagaimana caranya ya, kita akan bongkar ini karena ada obengnya nih ya. Kita coba belajar membongkar ini ya sahabat-sahabat, membongkar kunci. Sekarang kita judulnya adalah reparasi kunci, dan apa pembelajaran yang kita dapat dari reparasi kunci ini nanti akan saya sebutkan ya sahabat-sahabat. Simak terus videonya sampai selesai. Oke sahabat-sahabat, ini peralatan yang akan kita perlukan ya untuk mereparasi kunci yang copot pelatuknya ini ya sahabat-sahabat. Kita perlu tisu untuk perlengkapan merekatkannya nanti. Nah, kita perlu tisu ini ya sahabat-sahabat, dengan lem, secangkir kopi untuk saya minum sahabat-sahabat. Enak, kopi jahe ya sahabat-sahabat. Kita akan bongkar ini, kita kesampingkan dulu ini sahabat ya. Kita akan bongkar ini, mudah-mudahan bisa ya. Oke, coba. Mudah-mudahan tidak tambah parah ya sahabat. Kalau tambah parah gawat. Ayo. Reparasi kunci ya sahabat-sahabat. Apa makna kunci dalam kehidupan? Yang namanya kunci itu ya
sedikit aja selisih antara gigi dengan sarangnya, dia tidak bisa masuk. Artinya hidup ini perlu sinkron ya, antara yang datang dengan yang ada, harus mempunyai kesamaan tujuan. Kalau berbeda tujuan maka akan beda juga hasilnya ya sahabat-sahabat ya. Ini saya ngeri juga ini. Saya tidak tahu bukanya di mana sahabat-sahabat ya. Oke, di mana ya? Ngeri juga nih membukanya. Ini bisa dibuka tidak ya? Oh, tidak bisa nih, harus pakai tang sahabat ya. Ini dia tuh. Oh, jadi begini ya. Nah sahabat, tidak rumit sih isinya, cuman gini doang ya, cuman gini doang ya sahabat-sahabat. Ya, ini ya. Oke, ini kita lepas dulu. Nanti kalau saya salah pasang dia pasti tidak bisa masuk. Ini masuknya ke sini mungkin tadi ya. Nah gitu. Oke, ini ada lubangnya. Kita copot dulu ini sahabat. Ini kita copot ke atas. Ini kita lepas aja dulu pernya. Hati-hati kalau pernya hilang, bahaya ya sahabat. Nah sekarang yang jadi pikiran saya adalah merekatkan ini ke tempatnya. Mana tadi sahabat? Ayo, mana tadi? Halo ini dia mau ikut ngopi ya sahabat-sahabat. Dia mau ikut ngopi dengan saya. Nah sekarang saya mau merekatkan ini nih. Gimana caranya supaya ini jangan lepas lagi gitu ya sahabat-sahabat. Nah ya, ini yang perlu kita pikirkan untuk merekatkan itu. Nah caranya gimana? Ini yang harus sahabat pahami ya. Oke, kita stop dulu. Saya menyiapkan minyak wanginya. Ini harus kita bersihkan dulu dengan thinner, maksudnya supaya ketika kita ngelem bukan ngelem yang mabok ya, supaya kita merekatkan lem Korea ini nanti perekatannya maksimal gitu ya. Kalau ada emplas sih diamplas ya, karena saya tidak bawa emplas ya ke kantor saya. Jadi ya saya seperti ini aja, menggunakan bensin atau thinner ya, thinner A yang cepat kering lah jenisnya. Nah ini harus kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan maka percuma kita ngelem, karena dia akan copot lagi ya sahabat-sahabat. Oke, nah sudah bersih ini, yakin sudah bersih. Nah berarti ini kita kembalikan dulu ke asalnya. Nah kita tinggal memikirkan bagaimana ini ngelem ini ya sahabat-sahabat. Caranya gini ya kan, gini kan, pasangannya gini kan. Oke, kita coba dulu. Iya, oke. Caranya gini sahabat ya. Oke, saya perlu gunting. Ini ada gunting sahabat. Caranya gini, kita potong tisu ya. Jadi untuk menggunakan lem Korea ini tidak sembarangan, walaupun dia kuat, kalau tidak pakai teknik ya percuma. Jadi harus ada alat bantunya supaya lem Korea ini maksimal gitu, maksudnya sahabat-sahabat. Nah, ini kita lipat begini untuk masuk ke sana nantinya, untuk menjadi pengganja. Nah sekarang ini kan masuknya gini ya.
pastikan ini kena yang bakalan menekan itu ya. Nah berarti kita masukkan di sininya. Oke, kelebihan ya, kalau kelebihan dibuang, jangan, nanti malah kena itu. Nah ini caranya nih. Nah ini kan kena seperti ini ya. Nah oke, sudah siap, sip itu ya. Nah ini bisa kita tambahkan lagi di sini, lemnya bisa kita tambahkan lagi, tisunya juga bisa kita tambahkan lagi. Sebelum kita masukkan lemnya, kita bisa memasukkan ini, mengganja ya sahabat-sahabat, mengganja maksudnya. Oke, saya cari alat tusuk tambahan. Oh guys, jangan terbang dulu ya. Gini segunting bisa ya dipakai. Nah itu lagi supaya nanti ketika kita lem semuanya merekat. Nah kita masukkan ini ya, itu masukkan lagi. Nah gitu ya, lemnya harus pastikan yang cair, jangan yang kental ya sahabat-sahabat, jangan yang sudah lama, supaya dia bisa meresap ke semua lapisan tisu ini. Nah ya, nah terus dia sampai penuh ya. Tisu sahabat-sahabat, jangan plastik, harus tisu. Sudah di sebelah, harus yakin masuk ke dalam ya sahabat-sahabat. Banyak ini. Nah kalau kita tidak pakai tisu sahabat-sahabat, nanti lemnya akan menyentuh hanya bagian-bagian sisi-sisi kecil. Nah jika kalau kita mengelem itu ya gunakan tisu ini supaya semua permukaan itu nempel dengan bantuan tisu. Kalau lemnya aja yang ditumpahkan ke sini, pertama lambat kering ya, dan kalau terbalik dia akan meleleh. Tapi karena ini ada tisu ya, maka tisu ini menahan lemnya tidak keluar sampai lem itu kering ya sahabat-sahabat. Nah ini penuh sudah ya, sampai penuh malah ya. Oke, sudah terisi dengan tisu tuh. Oke ya, sekarang ininya kita buka. Hati-hati mata ya. Oke, yakinkan dulu ini sudah benar-benar masuk, dan yakinkan dulu ini benar-benar pas. Bahaya kalau salah ya, kalau salah bahaya. Oke, nah pas ya. Oke, dia gerakannya seperti ini. Nanti copot lagi deh. Kita keringkan lagi. Jadi tisu dan lem ini di samping untuk merekatkan ini juga mempertebal dinding pelatuk ini, karena dindingnya ini ya tidak full kuningan ya, ada lubang-lubangnya. Jadi sangat tipis di sininya ya sahabat-sahabat, sangat tipis. Wah ini lama nunggu kering nih. Oke, stop dulu ya sahabat, saya ngopi dulu ya, kita ngopi dulu. Oke, Sapam, kita bikin konten mereparasi kunci. Iya, konten mereparasi kunci. Nah, jadi sahabat-sahabat YouTuber semua, bagian-bagian dari kunci itu hanya seperti ini ya. Ini gunanya untuk menarik pelatuk
Nah, ini silindernya. Silinder ini kalau mau mengganti, kalau ininya sarangnya masih bagus, kita ganti silindernya ini aja ya, tidak perlu beli semuanya. Dan untuk mengganti silinder ini, yang diperhatikan adalah ukuran dari diameternya yang pertama, kemudian ukuran dari pelatuknya ini nih sahabat-sahabat nih. Ini pelatuknya ini harus diperhatikan panjang pendeknya, karena ada dua macam, ada yang panjang dan ada yang pendek. Untuk harganya kisaran 30 sampai 80.000 tergantung merek dan kualitas ya sahabat-sahabat YouTuber. Nah, ini sudah saya lem tadi. Ini sudah saya lem menggunakan lem Korea. Tadi kan copot ya sahabat-sahabat ya. Oke, tadi copot. Tadi dikasih cara melemnya seperti ini. Jadi kita masukkan tisu di sini gitu ya. Kalau kita melemnya tanpa tisu ya percuma ya. Nah, seperti ini. Nah, supaya lemnya ini merekat. Nah, jadi kalau tidak ada tisu ya percuma kita ngelem. Ganti kapas. Nah, kapas ataupun tisu ya untuk merekatkan ini. Nah, maksudnya itu ketika ini belum kering, kalau terbalik dia tidak tumpah. Nah, kalau nya tanpa ada tisu dibalik begini juga habis ya, tumpah ya, sayang kan, lemnya tidak berfungsi. Ini tisunya double fungsi untuk menguatkan dinding yang tipis. Di sini bagian-bagian yang dilem, dan untuk merekatkan ini, jadinya tidak bisa lagi copot nih gitu ya. No. Oke, tinggal kita kembalikan, kita pasang. Kita pasang lagi. Gimana tadi posisinya? Ya seperti semula. Untuk memasangnya, dorong ke sana, trek, gitu ya. Oh, ini belum masuk ini. Nah, udah masuk. Ini kita rekatkan di sini. Oke, sahabat-sahabat, perhatikan. Nah, ini pelatuk untuk menarik kunci sementara ini. Harus kita kaitkan seperti ini. Ini ada lubangnya ini. Ada lubang, ya. Nah, kemudian kita kenakan lubangnya, harus kena. Sudah beres ya. Jadi kunci ini kalau kita memperbaiki gampang sekali ya, tidak perlu ke reparasi kunci. Kalau nya dekat ya bisa dengan reparasi kunci, karena kita harus berbagi rezeki dengan bapak yang tukang kunci ya sahabat-sahabat. Kasihan kalau kita memperbaiki sendiri, mereka tidak dapat penghasilan kan, kita berbagi rezeki. Nah, jadi sebenarnya bisa aja semua orang untuk memperbaiki kunci ya. Jadi kalau copot ininya biasanya ya, ininya copot atau macet ya, kita miyaki, kita kasih gemuk, kita kasih oleh ya sahabat-sahabat semuanya. Nah, oke, dah kita pasang. Nah, untuk memasang baut juga ada caranya ya, tidak sembarangan. Ini sudah pas semua kan? Pas, oke, udah pas. Nah, kita harus pelan-pelan memasukkannya. Kalau diputar keras ya, jangan dipaksa, nanti merusak beratnya. Jadi harus putar dengan tangan aja dulu, santai. Ya, ini Pak Sapam nih paham nih. Pak Sapam paham cara mereparasi kunci. Nah, kalau susah ya pakai obeng. Tapi harus diputar arah dulu ke sana dulu, baru kalau sudah merasa kena beratnya baru diputar gini. Jangan dikencangi dulu sebab yang di sini belum masuk. Nah, susah juga tangan saya nih. Dia harus, nah, susah nih. Nah, ya, harus lembut masuknya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa rusak. Oke, udah masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti ini baru kita kencangkan semua bagian bautnya. Jangan sampai kita pasang di sini lalu kita kencangin di sini belum masuk bautnya, mornya belum masuk. Jadi harus masuk dulu semua, longgar.
Nah, mengencangkan mor juga ada aturan. Satu, kesini dulu kencangkan, kunci, terkunci di sini, sebelah sini lagi, lalu ke sini lagi, ya, lalu ke ujung sini, baru yang tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya bagian-bagian sini masuknya rapi, ya, pelan-pelan, tidak miring-miring. Jadi harus bertahap begitu ya, intinya bertahap, tidak sembarangan. Walaupun hal-hal sedikit ya sepele, kalau kita tidak memperhatikan bisa merusak kunci ini. Semula mau memperbaiki malah menambah rusaknya. Nah, ini yang bisa kita gonta-ganti ya dengan kunci yang lain. Kita tes dulu kuncinya. Ini bisa rusak nih. Hah? Iya nih, ini ya rusak nih. Nah, kita coba sekarang. Kita coba. Oke, sudah fungsi tuh. Nah, kita copot lagi nih. Nah. Jadi sahabat-sahabat, pembelajaran di sini adalah, nah ini kan ada kunci. Ini ada kunci ya. Kalau beda giginya di sini, dia tidak akan bisa memutar silinder ini. Kenapa? Karena inilah namanya kunci. Dalam hidup dan kehidupan juga seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi kunci ini, misalnya kunci sukses, kita harus bisa meniru orang kok bisa kuncinya bisa membuka pintunya. Kita harus tahu kuncinya apa, kita pelajari ya. Nah, antara kunci yang satu dengan kunci yang lain ini ada kemungkinan sama ya, ada kemungkinan sama 1 berbanding 100. Karena tidak mungkin orang bisa kunci yang sepanjang ini ya membeda-bedakan semua dalam 100 ya, pasti ada yang sama ya. Nah, jadi kita bisa meniru dan mengamati kenapa orang lain bisa sukses. Kita pelajari kunci suksesnya apa gitu kan. Nah, lalu kita masukkan, kita putar. Nah, dan ini kalau kita bikin seperti ini, kita tiru ya, gigi-giginya juga kita akan bisa membuka kunci ini dengan milik kita, begitu maksudnya. Jadi hidup dan kehidupan ini harus ada kunci juga ya sahabat-sahabat. Kunci sukses ya, kunci keberhasilan, kunci kesembuhan, kunci ketenangan jiwa, nah, kunci motivasi kehidupan, semuanya ada kunci. Kalau kita masukkan ke kunci yang lain ya tidak berfungsi. Misalnya kunci ini saya masukkan ke kunci WC, ya tidak bisa ya. Hidup dan kehidupan itu harus sesuai dengan apa yang diperlukan ya, apa yang ada pada kunci dengan silinder kuncinya ya. Nah, ini aja tadi kan ketika saya memasang, kembalinya pun harus pelan-pelan seperti semula. Kalau kita pasang keras-keras dan kencang-kencang, maka satu kita kencangkan, satu belum masuk, akhirnya yang satu tidak bisa masuk lagi gitu ya. Kita harus bersama, artinya ada kebersamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini harus bersama. Hidup harus kebersamaan supaya bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Itulah sahabat-sahabat pembelajarannya ya. Kunci, apa itu kunci? Tidak sekedar hanya sebuah kunci, tapi memberikan simbol kehidupan kita, bahwa kita harus mempergunakan sesuatu sesuai dengan tujuan, visi dan misinya ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau bot ini bekerja dia sendirian, di sini tidak membantu, dia tidak akan bisa maksimal. Sama di sini tadi ada kerjasama, 1, 2. Ini ada kerjasama. Nah, ini ya. Nah, ketika di sini macet tidak bisa diputar, di sini masih bisa. Itu ya sahabat-sahabat. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita petik manfaatnya ya. Kita cari kunci-kunci yang kita inginkan itu apa saja, lalu kita terapkan dalam kehidupan. Kalau kita hanya menemukan tapi tidak mempergunakannya, itu ya percuma ya sahabat-sahabat. Jadi begitu ada sesuatu yang baru harus kita aksen ya, kita harus kerjakan. Oke, terima kasih ya atas perhatian semuanya. Oke ya, kita pasang dulu ya sahabat-sahabat ya, kita pasang dulu.
Belum lagi, kita pasang dulu ke pintunya. Kita akan pasang dulu ke pintunya. Nah, ini ada Sapam membantu memasang, mengamerakan nih Sapam nih. Sapam akan memasang kuncinya. Oke, Sapam yang masang kuncinya gimana? Ayo. Nah, ini nomornya. Ini obengnya. Oke, pasang ini dulu. Jangan langsung kuat. Iya. Oke, pasang aja dulu. Ya, oke. Di atas lagi, jangan dipisiti. Jangan dikunci dulu karena masih ada kunci yang lain yang belum masuk. Iya. Udah, ini lagi. Dimasukkan ini dulu Sapam. Ayo, ya Pak, caranya, ayo. Pelan-pelan, jangan paksa. Nah, Oke. Botnya. Ya, sudah. Habis itu ininya masukkan. Jangan dipukul. Oh, sudah pas, sudah masuk. Udah masuk, pasang tuh ya. Nih. Oke. Biar. Nah, sudah. Masuk belum nih? Belum masuk nih tadi nih. Ini belum masuk nih, nih. Cabut dulu, cabut. Nah, sambil diputar di sananya, tangannya sambil diputar. Sudah masuk kah? Soalnya merupakan iya. Nah, Oh, salah aja. kalau salah kiri dan kanan dia tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan juknis. Oke. Nah, pasang lagi bautnya, mana tuh? Nah, jadi ketika kita memasang sesuatu itu ya semuanya tidak boleh kencang langsung, semua satu aja. Harus bersama-sama ya. Kebersamaan. Kalau kencang semua dikencangkan semua, kalau masih longgar semua gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu ya. Nah, sudah kan? Kalau sudah ya kencangkan aja lagi. Kencangkan yang ini dulu, di bawah dulu. Baru di atas. Ya, dari bawah. Artinya kita hidup tuh dari awal ya, dari bawah dulu. Nggak bisa langsung naik ke atas. Soalnya kalau di atas di sini nanti susah untuk mengenakan lubangnya. Jadi di bawah dulu, naik ke atas gitu caranya. Oke. Jadi baut yang dipasang 1, 2, 3, 4, 5 aja. Ya, kencangkan itu sebisa-bisanya, jangan terlalu kencang juga. Kencangkan lagi sedikit, masih setengah putaran. Ya, dah, jangan terlalu kencang, dol nanti. Ini sudah. Nah, selesai nih. Selesai sahabat-sahabat ya, untuk pembelajaran hari ini memperbaiki kunci kehidupan, kunci pintu itu ada simbol-simbol yang harus kita kaitkan. Nih, kita tes nih. Udah. Oke, tidak copot lagi. Nih. Oke, terima kasih sahabat-sahabat atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan hari ini. Oke, sahabat-sahabat ya. Nah, sudah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini di konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.